Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai praktik analisis jangkauan pelayanan atau buffer. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan di analisis jangkauan pelayanan atau buffer ini terdapat 3 objek yang akan dianalisis, yaitu objek yang berbentuk poin atau titik. Yang kedua ada objek yang berbentuk line atau garis. Yang ketiga ada objek yang berbentuk poligon atau area. Jadi dari 3 objek tersebut kita akan membahas di video ini. Oke, langsung kita mulai. Pertama kita pilih blank map seperti biasa, klik OK. Nah di sini saya sudah menyiapkan file-file yang akan digunakan dalam proses analisis jangkauan pelayanan atau buffer nanti. Jadi kalian tinggal memasukkan datanya saja, tinggal add data. Kalian tinggal klik pada icon add data ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah melakukan connect ke folder di analisis jangkauan atau buffer. Nah, semisal kalian belum mengkonekkan datanya atau foldernya, kalian bisa memilih connect to folder. Kalian pilih folder analisis jangkauan buffer. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Nah, di sini terdapat 3 folder, yaitu ada batas administrasi, infrastruktur, dan land use. Nah, dari folder ini kita masukkan semua data-datanya atau save filenya. Kita mulai dari batas administrasi dulu. Sini kita add data batas Kecamatan Bulak. Jadi di sini saya mengambil salah satu contoh wilayah saja di Kota Surabaya, tepatnya di Kecamatan Bulak. Nah, ini salah satu contoh aja. Jadi kita langsung add. Oke, selanjutnya kita add data yang lainnya. Kita lanjut di folder infrastruktur. Di sini ada 3 save file. Di sini kalian bisa pilih 3-3-nya. Terus kalian pilih add. Oke. Selanjutnya kita add data pada land use yang berada di Kecamatan Bulak. Di sini ada zona RTH. Jadi land use yang saya ambil cuma RTH-nya saja. Sebenarnya banyak zona-zona land use-nya. Cuma untuk menjadi contoh aja kita ambil RTH. Oke, kita add. Oke, seperti ini. Sekarang kita tinggal atur saja bangunan di atas. Oke, RTH. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang kita langsung mulai saja untuk membahas dari 3 objek itu. Pertama, saya akan memulai pada objek point atau titik untuk melakukan buffer. Oke, di sini kalian langsung menuju ke Art Toolbox. Di sini Art Toolbox saya sudah nampak. Jika kalian belum terlihat seperti ini, kalian bisa klik pada toolbar Art Toolbox di atas. Nah, ini Art Toolbox, kalian klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian pilih Analysis Tools, tekan yang tanda plus ini, klik kiri. Oke. Terus pilih yang di proximity. Terus klik 2 kali pada buffer. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja memulai buffer pada objek titik, yaitu Fasum sekolah yang berada di Kecamatan Bulak. Jadi ini salah satu contoh saja. Kalian drag ini ke input meternya. Terus nanti untuk outputnya atau destinasi penyimpanannya kalian sesuaikan. Kalian pilih mau simpan di mana. Di sini saya akan simpan di folder infrastruktur. Kalian beri nama. Saya akan beri nama buffer Fasum sekolah .shp. Lalu klik save. Nah, di sini terdapat distance atau jarak, value of field untuk linear unitnya. Di sini kita misalkan saja semisal jarak atau jangkauan dari Fasum sekolah ini itu 250 meter. Jadi ini saya cuma kira-kira saja. Untuk satuannya kita ubah menjadi meter. Oke.
Untuk yang lainnya ini yang di bawah kita default aja, ikuti sistem. Selanjutnya klik OK. Kita tunggu proses runningnya. Nah, sudah selesai untuk proses runningnya. Akan terlihat pada table of content hasil dari buffer fasum sekolah. Nah, ini kalian bisa zoom untuk melihat hasilnya. Nah, kalian bisa lihat hasilnya. Nah, ini ada hasil yang saling beririsan atau bersinggungan dikarenakan titik pada area sekitar sini itu saling berdekatan pada jarak 250 meter. Jadi pada buffer point ini atau titik ini sangat berguna sekali pada studi case sistem zonasi sekarang. Sekarang kan anak sekolah kan pakai sistem zonasi berdasarkan aturan dari Kemendikbud. Nah, bahwa siswa itu harus sekolah pada jarak yang telah ditentukan kayak gitu. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian gunakan seperti itu. Ataupun juga bisa pada rumah sakit, kayak misal jangkauan rumah sakit. Nanti kalian bikin buffer rumah sakit, kira-kira rumah sakit terdekat di kecamatan ini yang mana saja. Jika saya tinggal di daerah sekitar sini mungkin, oh ternyata yang dekat rumah sakitnya sekitar sini. Nah, kayak gitu. Itu bisa dijadikan analisis untuk memudahkan kalian dalam memecahkan masalah kalian kayak gitu. Oke, itu saja untuk yang di analisis jangkauan pelayanan buffer pada poin atau titik. Selanjutnya kita berpindah pada objek kedua, yaitu objek line atau garis. Di sini saya mengambil contoh jalan. Nah, ini jalan yang berada di Kecamatan Bulak. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita pilih Art Toolbox, kita pilih Analysis Tools, kita pilih Proximity, terus kita klik 2 kali untuk buffer. Nah, di sini akan muncul kotak dialog buffer. Di sini kalian drag saja jalan ke input. Nah, untuk penyimpanannya kalian sesuaikan mau simpan di mana. Di sini saya simpan di infrastruktur saja, folder yang tadi. Terus dengan nama dengan nama buffer underscore jalan. Sampai. Nah, kalian pilih save. Nah, untuk distance-nya atau jaraknya pada jalan di sini kita sesuaikan saja. Misal saya menginginkan jaraknya 12 meter. Nah, jadi di sini kita tulis 6 meter. Oke, saya jelaskan. Jadi kenapa kita menuliskan 6 meter padahal kita menginginkannya tadi kan 12 meter. Nah, jadi di sini ada pengecualian ya. Jadi untuk buffer garis yang terutama pada jalan, value yang ditulis pada linear unitnya ini harus dibagi menjadi 2. Nah, semisal tadi saya kan mengambil contoh 12 meter untuk jaraknya. Nah, saya harus membaginya menjadi 2 untuk menuliskan di linear unitnya. Nah, jadi yang kita tuliskan di sini nanti 6 kayak gitu. Jadi untuk menjelaskannya lebih dalam mungkin kita melakukan processing dulu. Oke, yang lainnya di sini default aja. Oke, di sini kita langsung klik OK. Nah, di sini kalian akan lihat maksud yang saya jelaskan tadi. Oke, di sini saya coba zoom. Di sini proses buffer pada jalan sudah selesai. Oke, kalian lihat di sini. Nah, ini untuk hasilnya untuk jalan yang awalnya tadi itu berupa garis seperti ini. Ketika kita buffer, dia itu berbentuk poligon seperti ini. Nah, kalian bisa lihat, kalian uncet yang jalan ini. Nah, oke, saya jelaskan ya. Jadi awalnya kan kita menginginkannya kan 12 meter kan jaraknya. Nah, jadi pada value terutama pada jalan ini itu kita harus membagi jaraknya menjadi 2 gitu. Jadi di sisi kiri itu ada 6, di sisi kanan itu ada 6. Kan tadi kan 12 kan.
Nah, ketika 12 meter itu yang dijadikan acuan untuk melakukan buffer pada jalan, kita harus membaginya menjadi dua, biar terbagi dari sisi kiri ke sisi kanannya, kayak gitu. Sisi kirinya 6, sisi kanannya 6. Semisal kita tidak membaginya kayak menjadi 12 meter, jadinya itu di sisi kiri itu 12 meter, di sisi kanan itu 12 meter. Nanti totalnya itu sama dengan 24 kalau ditambah dari sisi kiri ke sisi kanan, seperti itu. Nah, pokoknya kalau kalian mendapatkan sebuah kasus jarak jalan semisal 16 meter, nah nanti pada teknik buffering kalian harus nulisnya bagi duanya gitu, bagi duanya 16 8, jadi nanti tulisnya 8 untuk di linear unitnya, kayak gitu penjelasannya. Oke, untuk buffering line atau garis saya rasa sudah cukup. Kita lanjut lagi pada objek berikutnya, yaitu area atau poligon. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh pada land use di zona RTH. Jadi zona RTH ini kita jadikan contoh untuk buffer, ya, RTH di Kecamatan Bulak. Nah ini, oke, saya ubah warnanya dulu biar lebih kelihatan. Nah ini RTH-nya, zoom. Oke. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita membuka toolbox dulu. Kita memilih analysis tools, proximity, terus klik 2 kali pada buffer. Nah, di sini kita langsung drag aja zona RTH ini, kita drag ke input. Oke. Untuk outputnya, untuk destinasi penyimpanannya kita sesuaikan. Di sini saya menyimpannya di land use dengan nama buffer underscore zona underscore RTH .shp. Nah, klik save. Selanjutnya untuk yang lainnya, oh ini ya, linear unitnya. Misalkan kita ambilnya 5 meter lah, jaraknya 5 meter, kita tulisnya masukkan angka 5. Di sini kita ubah satuan menjadi meter. Untuk yang lainnya default, yang lainnya nggak usah diubah-ubah, langsung klik OK. Tunggu proses runningnya. Nah, udah selesai proses runningnya, kalian bisa lihat perubahannya. Nah, di sini sudah muncul hasil dari buffer ini, yaitu buffer zona RTH. Kalian bisa lihat perubahannya jika saya uncentang. Nah, tuh muncul seperti itu. Nah, bisa saya ubah warnanya biar lebih kelihatan. Saya berubah jadi warna merah. Kalian centang. Nah, centang. Nah, jadi jaraknya bertambah kayak gitu. Biar lebih kelihatan lagi, kalian coba drag ini zona RTH, naikkan ke atas buffer zona RTH. Nah, terus kalian centang. Nah, jadi terdapat penambahan jarak sebesar 5 meter pada zona RTH ini. Jadi ini sekelilingnya ini, luas dari keliling RTH ini bertambah menjadi 5 meter kayak gitu. Nah, kayak ini nih, kalian bisa lihat sendiri kan. Tambahnya ini jelas sekali ya perubahannya. Yang awalnya tadi lahannya RTH cuma segini, ketika kita melakukan buffering nanti akan bertambah seperti ini. Karena linear unit yang kita masukkan tadi kan 5 meter kan, jadinya tambahnya seperti ini, kayak gitu. Oke, itu tadi mengenai metode analisis jangkauan pelayanan atau buffer dari 3 objek tersebut, yaitu point, line, dan poligon atau area. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga masih seputar buffer juga. Jadi di sini lebih membahas ke interval dari buffer yang namanya multiple ring buffer. Jadi ini masih sepaket dengan buffer ya. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi multiple ring buffer ini itu berfungsi untuk membuat lebih dari satu buffer dengan jarak interval tertentu dari suatu objek. Nah, dengan kata lain,
multiple ring buffer ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan area di sekitar fitur ke dalam kelas jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh untuk analisis. Nah, kayak seperti itu ya penjelasannya. Mungkin langsung saja kita mulai ya, gimana sih metodenya. Oke, langsung saja langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi. Kalian buka toolbox, nanti kalian pilih analysis tools. Di sini ada proximity, kalian klik. Nah, di sini ada yang namanya multiple ring buffer. Kalian klik 2 kali. Nah, jadi multiple ring buffer ini dapat membuat interval dari 3 objek tersebut, yaitu point, line, dan polygon. Nah, di sini saya cuma mengambil contoh saja pada fasum sekolah atau pada objek titik. Nah, di sini kita ambil contoh aja ya. Kita masukkan untuk inputnya. Untuk outputnya kalian sesuaikan. Di sini saya simpan di folder infrastruktur. Saya beri nama multiple buffer fasum sekolah .shp. Oke, kalian klik save. Nah, untuk distance-nya di sini kita menggunakan interval 250 meter. Saya buatnya jadi 3 bagian 250 meter. Yang pertama, kalian klik tambah di tanda plus di sini. Terus 500, di sini saya akan buat 3. Terus 750 meter. Oke. Selanjutnya kalian scroll ke bawah, di sini ada buffer unit. Kalian pilih satuannya. Pilih satuannya jadi meter. Nah, selanjutnya kalian klik OK. Nah, di sini kalian tunggu saja proses runningnya. Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah. Kita tunggu. Oke, ini hasil dari multiple ring buffer. Kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini saya zoom ya. Ini ada jarak 250 meter tadi, yang ini yang paling dekat. Ini yang di luar yang warna hijau ini, itu jaraknya 500 meter dari titik pusat. Dan ini yang warna orange ya, ini jaraknya 750 meter dari titik pusat. Nah, ini sangat cocok sekali kalian gunakan ketika kalian ingin menentukan mungkin ya aksesibilitas, fasilitas kesehatan pada jarak berapa saja, pada interval berapa saja kayak gitu. Itu kalian bisa gunakan seperti itu. Oke, itu saja pembahasan dari teknik analisis jangkauan pelayanan atau buffer di 3 objek, yaitu line, point, dan polygon, dan ada tambahan juga dengan multiple ring buffer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.